sebuah perusahaan startup transportasi. Ya, jadi ini profil singkat saya yang berkecimpung di dunia bisnis dan AI khususnya. Nah, ini ada beberapa milestone atau track record yang pernah saya lakukan. Saya juga sering melakukan webinar, dan yang terakhir dengan Komisi Informasi Pusat, dan yang paling sering ini bakalan paling sering dengan Pak Agus. Ya, gimana kemarin saya sudah bertemu Pak Agus secara face to face akhirnya. Wow, beliau memang visioner yang betul-betul mau angkat UMKM. Ya, salut loh Pak. Jarang loh Pak ada orang mau mati-matian kayak Pak Agus ini. Ya, jadi ini profil singkat dari saya. Nah, selanjutnya materi ini sebenarnya tidak terlalu panjang, karena di sini saya tidak berbicara masalah spesifik tentang AI apa, tapi saya ingin share setidaknya teman-teman UMKM sudah waktunya sekarang mencari calon buyer dengan teknologi AI. Nah, problem yang pertama, kenapa banyak UMKM sulit go ekspor? Nah, berbicara tentang ekspor, saya dulu 15 tahun yang lalu pernah melakukan ekspor parket, kayu parket. Itu berasal dari Jawa Tengah, Temanggung. Saya ekspor ke London, saya ekspor ke Belanda. Zaman dulu nggak ada AI, internet pun masih terbatas, apalagi di Temanggung, di kota-kota kecil. Itu susah. Kalau saya mau cari buyer itu luar biasa, butuh waktu berbulan-bulan. Beda dengan sekarang. Nah, kenapa? Banyak sekali teman-teman UMKM ini sulit go ekspor. Saya sering berbicara dengan teman-teman di UMKM yang ingin ekspor di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Mereka semua mengeluhkan hal yang sama. Susah Pak, cari buyer Pak di luar negeri. Kenapa susah? Karena kami nggak tahu Pak, harus bagaimana, siapa yang harus di-approach, siapa yang harus ditawarkan. Akhirnya kami memakai jasa pihak ketiga. Nah, di sini saya mau share kalau kita berbisnis terlalu banyak menggunakan jasa pihak ketiga, keempat, kelima, keenam, harga ini sudah susah bersaing karena tiap pihak itu akan mengambil untung. Ya, contoh, harga jual misalkan kerupuk rambak dari Indonesia, harga misalkan Rp1.000, karena melewati agen pertama itu jadi 1.100, agen kedua 1.200, agen ketiga 1.300, sampai jadinya 2.000. Setelah 2.000 nggak bisa bersaing di luar. Karena apa? Terlalu banyak agen. Bedanya apa kita di sini dengan mereka di sana? Bedanya mereka di sana, di negara yang kita tuju, kita di Indonesia. Nah, kenapa kita tidak mau searching atau cari sendiri calon buyer dan tidak melibatkan agen-agen itu? Karena harga pasti nggak akan bisa berkompetitif. Ini poin-poin yang paling sering saya temui. Yang pertama, nggak tahu. Ini harus jual ke siapa? Saya punya produk bagus, saya punya produk unik, tapi saya nggak tahu harus jual ke siapa. Yang kedua, bingung. Caranya gimana ya cari buyer luar negeri? Kalau di Indonesia, ya begitulah, di Indonesia sendiri bingung, apalagi di luar negeri. Ya, akhirnya apa? Teman-teman ini banyak yang mengandalkan pameran. Nah, kalau pameran terus-terusan, hancur, kita punya budget. Nggak bisa. Pameran sesekali oke, tapi jangan harap ada revenue di situ. Ya, dan cost-nya itu nggak kecil. Pameran di luar negeri itu sangat-sangat luar biasa costly-nya. Nah, kenalan itu akhirnya memakai pihak agent. Bahasa halusnya agent. Kalau di kita, makelar. Jadi ada agent 1, agent 2, agent 3. Nah, yang keempat, membutuhkan biaya marketing yang besar. Jadi sering saya lihat ada beberapa UMKM itu suka bermain social media campaign promote, tapi masif dilakukan. Akhirnya capek sendiri di biaya marketing. Udah keluar ratusan juta, udah keluar tiap bulan puluhan juta, tapi calon buyer 1-2 pun jarang.
Mungkin yang paling banyak ya negara-negara yang lucu-lucu ya, seperti Afrika, India. 90% dari mereka itu makelar, bukan buyer. Udah to the point aja, supaya teman-teman tahu di sini. Saya mau share karena saya punya pengalaman ekspor. 90% dari mereka, Nigeria, Afrika, India, Pakistan, itu 90% adalah trader atau makelar. Nah, itu sudah biaya markupnya sudah luar biasa. Itulah kenapa banyak akhirnya mental di kita. Akhirnya kita susah untuk ngejual. Pembeli ada. Kita hanya perlu menemukannya. Ya, jadi pembeli itu selalu ada. Kenapa lokal di sana bisa? Kita yang dari luar nggak bisa. Padahal kalau terus terang masalah rasa itu jauh sama Indonesia. Nah, ini kemarin saya ngomong-ngomong sama Pak Agus. Jadi tidak lama lagi memang saya mau pindah ke negara, salah satu negara hebat ya. Nah, metode nanti yang saya pakai itu ini yang saya mau share ke teman-teman semua. Jadi sebelum saya injak kaki di sana, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah tahu siapa yang harus di-approach. Nah, apakah saya menggunakan agent? Tidak. Nanti saya single fighter di sana. Tapi karena saya sudah mengetahuinya, siapa-siapa yang akan di-approach, itu saya tidak perlu agent. Nah, next ini, apa itu lead B2B? Jadi lead B2B itu adalah calon buyer di B2B. Bahasa kita adalah lead. Leads itu database atau calon buyer yang qualified. Ya, leads itu kebanyakan memang berakhiran dengan song. Tapi di sini saya mau share kalau lead itu yang betul-betul adalah qualified buyer. Bukan asal mengantongi kontak. Lead B2B adalah perusahaan yang berpotensi membeli produk Anda dari sisi bisnis. Kita nggak ngomong B2C ya. Kita ngomong B2B karena kalau kita ekspor bermain B2C, nggak akan bisa. Bisa, tapi itu luar biasa capeknya dan luar biasa costly-nya. Di sini kita akan bermain di B2B, contoh misalkan kopi. Nah, kita menjual kopi saset itu bisa, tapi revenue yang didapat itu nggak sebanding dengan cost yang kita keluar. Kalau kita tembak ke B2B langsung company-company yang mungkin cafe, atau mungkin resto, atau mungkin ya distributor kopi di luar negeri, itu adalah perusahaan-perusahaan yang potensial untuk membeli produk-produk kita. Ini contohnya. Jadi ini yang harus teman-teman UMKM cari. Distributor, importer, retail chain, supermarket, ini fixed income semua, maksudnya fixed buyer semua loh. Setelah mereka udah suka dengan produk kita, setelah mereka udah cocok dengan harga kita, ini repeat ordernya luar biasa loh. Nah, kebanyakan dari UMKM yang ada di Indonesia, dari distributor, importer, retail, supermarket, wholesale, itu semua dikunci oleh agent-agent. Teman-teman di sini nggak bisa approach mereka langsung tanpa melewati agent. Nah, ini harganya sudah berubah. Kita harus kasih fee, dia harus markup, susah untuk berkompetisi. Ya, nah, cara lama. Nah, sekarang sudah punya pandangan. Oke, saya sudah tahu Pak Erik, sudah nggak perlu dijelasin lagi. Cari buyer di luar negeri itu begini. Oke, cara lama. Ini yang mungkin teman-teman semua lakukan. Dan sampai hari ini banyak sekali UMKM masih melakukan. Cara lama itu googling satu-satu, di Google satu-satu. Ya, kalau dengan AI sama-sama tekan tombol enter, itu AI bisa kasih itu ratusan atau ribuan company. Kalau Google satu-satu kalian harus ketik. Nah, enak mana? Kan pasti enak dengan menggunakan AI. Terus copy kontak manual. Oh, dapat satu, di copy paste, masukkan phone book, copy paste. Kalau dengan menggunakan AI, ini langsung di copy semua, di paste jadi database. Langsung keluar dalam bentuk file. Udah
udah nggak perlu lagi copy paste, buka Excel, buka Word, nggak perlu. Cara lama itu butuh berminggu-minggu. Karena apa? Kita googling satu-satu. Dengan AI cuma butuh waktu beberapa menit, keluar semua, hasil sudah ada. Nah, cara lama itu banyak data tidak relevan. Kalau dengan AI yang secara spesifik dia mampu ngefilter database atau leads dari teman-teman, itu akan jauh lebih terfilter. Ya, jadi ini perbedaan yang paling mencolok antara cara lama tradisional yang kita pakai dengan menggunakan AI. Sorry, agak ramai sedikit. Sini coworking soalnya. Nah, ini selanjutnya jangan takut. Ini banyak banget orang yang selalu menggunakan kata-kata AI itu akan menggantikan Anda. Jujur ya, buat saya, AI akan menggantikan orang-orang yang kalau dia karyawan itu hobinya gabut. Sorry. Ini coworking tapi jadi playground. Daerah mana ini kok? Ya, lucu juga sih, coworking tapi bisa jadi playground ya ini. Nah, terus yang kedua, AI itu akan menggantikan orang-orang yang pekerjaannya repetitif. Contoh customer service, telesales, itu ya tergantikan. Karena apa? Ini repetitive cost untuk company-company. Jadi kalau teman-teman punya karyawan yang kerjaannya cuma gabut, gak ada spesifik, gak ada perubahan, itu alamat akan digantikan oleh AI. Tapi sejujurnya karena saya create AI, saya tidak melihat AI yang akan menggantikan manusia. Sehebat apapun AI itu pasti butuh manusia di belakangnya. Ya. Nah, AI di sini yang saya share itu untuk teman-teman UMKM itu bisa membantu teman-teman itu mencari data. Nah, nanti saya tunjukin sedikit aja caranya gimana. Terus bisa menganalisa perusahaan. Ini perusahaan ini ada nggak wujudnya? Atau jangan-jangan cuma scam. Membuat email, kita kalau ketik orang luar negeri nggak mungkin dong kita pakai bahasa Indonesia, udah pasti bahasa Inggris, udah pasti bahasa mungkin Jerman, Prancis, ya China atau apa, itu pasti bahasanya bahasa internasional yang mereka pakai. Nggak mungkin kita mengetik terus di Google Translate hasilnya lucu. Nah, ini banyak banget teman-teman itu ya kreatif memang, sudah diketik di email terus ditranslate di Google, kalimat-kalimatnya itu jadinya kaku dan lucu karena nggak bisa. Nah, AI itu bisa langsung membuat email secara bagus dan indah ya, tapi tolong nanti ada triknya, jangan terlalu perfect, nanti kelihatan kalau itu kita memakai AI. Jadi kalau AI itu bikin itu betul-betul perfect ya. Nah, nanti ada caranya itu sedikit bagaimana cara untuk mengakalinya. Terus membuat penawaran. Kita dulu mungkin bikin Google Excel, Google ini ya, mungkin Microsoft Word, kita PPT, kita bikin ini invoice, commercial offer, semua ini AI semua yang jalan. Yang melakukan follow up pun AI. Bayangkan kalau teman-teman UMKM ini hanya seorang diri dan pasukan yang bekerja, ini AI semua. Ngeri nggak? Anda tidak keluar kos untuk manusia, nggak ada istilahnya THR, nggak ada istilahnya lembur, nggak ada istilahnya teman-teman pusing nanti harus rekrut siapa lagi, ngajarin siapa lagi, itu nggak ada semua. Ya, tapi nggak bisa langsung. Oke, Pak Erik, bagus. Saya mau per hari ini company saya PT Setia Menanti ekspor rambak full menggunakan AI. Nanti shock, jangan. Jadi step by step nggak bisa semua. Ya, tetap keputusan bisnis itu tetap di tangan kita. AI itu asisten kita, jangan dibalik. Kita jadi asistennya mereka.
Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini terpenting sebenarnya dalam melakukan bisnis ke luar negeri atau di luar dari jangkauan kita. Simple. Contoh ini, saya kasih contoh yang paling nyata. Kenapa saya kasih contoh kopi? Siapa di dunia yang bisa ngalahin kita punya kopi itu? Gak ada, men. Di luar negeri kalau saya bilang kopinya kopi di Banji. Ya. Kalau di sini, ya ini real kopi. Kopi tubruk, kopi ada ampas-ampasnya, ada busa-busa. Di luar negeri, orang lihat itu langsung pingsan. Di sini itu baru namanya kopi. Nggak ada yang menang lawan Indonesia kopi. Ya, contoh produk kopi. Dengan menggunakan AI, teman-teman UMKM itu bisa dapat loh. Importer USA Coffee itu mana? Distributor kopi Jerman itu mana? Ya, specialty yang suka membeli produk kopi dari Jepang. Itu AI bisa loh kasih semua data ke kalian. Hotel supplier mungkin kalian mau tawari, aku mau masukin di hotel atau cafe. Aku mau tawarin cafe. Begitu ada respon, oke, hahaha, sip, kita kirim sampel. Cocok, deal. Perlu nggak kita pakai agent atau makelar? Nggak perlu. Nah, ini hanya bisa dengan menggunakan AI. Ya, kalau kita mau cari satu-satu bisa, tapi butuh waktu yang lama banget. Nggak efisien, nggak efektif. Ini contoh kasus yang paling banyak saya bantu teman-teman UMKM di Surabaya itu untuk mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar AI. Harus belajar, karena untuk itu. Nah, oke, kita sekarang sudah pakai AI. Data apa yang AI itu bisa cari untuk kita? Nah, ini kan yang terpenting. Tuh, AI itu dapat menemukan nama perusahaan, website, email, nomor telepon, LinkedIn. Kalau LinkedIn ini, kalau dia nggak di-lock ya, nggak di-private ya. Nah, itu dia bisa cari loh. Tapi itu ada fitur-fitur tertentu itu. Sekarang LinkedIn ada proteksi AI, nggak bisa digeledah-geledah. Kalau saya dulu hobinya geledah lewat LinkedIn, sekarang nggak bisa lagi. Terus negara mana, bidang usaha, potensi kebutuhan, ini bisa cari oleh AI. Coba bayangkan teman-teman UMKM tidak pakai AI. Cari ini semua dari mana? Berat, satu persatu, di googling, di ini, di itu. Nah, itu kenapa hari ini teman-teman UMKM itu harus mau nggak mau belajar AI. Ya, harus belajar. Salah satu problem paling utama di Indonesia itu sebenarnya kita ini semua orang-orang pinter jualan. Tapi pemalasnya nomor 1. Maunya kopi saset, mie instan. Mana bisa? Harus belajar untuk bisa dapetin ini semua. Contohnya gimana sih, Pak? Saya kasih contoh paling simple nanti. Setelah mendapat leads, oke, let's see nih, teman-teman UMKM sudah dapat semua tuh. Wah, dia sudah tek sudah dapat ini, sudah dapat itu. Nah, 90% kebanyakan itu apa? Setelah dapat leads itu, bukan selamat, good afternoon sir, I'm Eric from Indonesia. Langsung to the point, das. Orang luar langsung defensif, tutup pintu. Wait. Saya nggak kenal Anda. Saya nggak tahu Anda siapa. Ini terjadi di LinkedIn paling banyak. Ya, Pak Agus mungkin juga ngalami. Kenal kagak, tahu kagak, langsung DM. Saya nama ini jualan ini. Saya read, tutup. Anda siapa? Dan parahnya itu apa kalau kita langsung jualan? Kita nggak tahu ini company ini bergerak di bidang apa. Kita nggak tahu company ini cocok nggak dengan bisnis kita. Contoh lagi, kalau di LinkedIn itu banyak banget yang nge-approach saya menawarkan automasi untuk company Anda. Ya, saya jawab balik, loh, saya ini company AI, kamu ngajarin saya untuk AI, untuk otomasi. Jadi jangan langsung jualan. Ini paling banyak kena di situ.
Itu satu, pelajari perusahaan karakteristiknya ini kayak gimana. Apakah dia banyak birokrasi? Apakah dia hanya mau based on tender atau mau apa? Itu pelajari. Dari mana pelajarinya, Pak? Website mereka itu sudah bisa bercerita. Tapi kan saya harus baca satu-satu, Pak. Itulah gunanya AI. Ketika kita tahu misalkan website, contoh misalkan futureskilltech.com, paste saja di AI, ketik aja di situ AI-nya, tolong summary-kan ini company bergerak di bidang apa, langsung keluar. Tapi kalau kita pakai cara lama, nggak paham, kita harus baca satu-satu, pelajari satu-satu. Iya, kalau kita paham, udah dibaca nggak paham, nah tuh, terus cari produk yang mereka jual. Mereka ini jual apa? Contoh, kita nawarin kopi, ternyata mereka company yang jualan kaos, kan nggak nyambung. Itu banyak banget terjadi. Jadi nggak tahu produk-produk apa, hantem aja. Karena pakai asas siapa tahu nyantol, nggak bisa ekspor, nggak bisa digituin. Orang bule nggak akan pernah mau wasting every second time untuk ngobrol dengan kalian kalau nggak connect. Indonesia beda. Ya, pelajari negara tujuan, karena masing-masing negara tujuan itu punya rule-nya itu beda-beda. Ada yang strict, ada yang enggak. Itu harus kalian pelajari semua. Waduh Pak, pusing Pak pelajari negara tujuan. Pakai AI. Simple. Nah, buat penawaran yang sesuai. Tapi kan saya nggak tahu Pak, harganya gimana di sana. Pakai AI. Jadi kalian tahu average rata-rata di sana harga kopi saya berapa kalau dijual. Keluar semua. Nggak akurat 100% ya, tapi minimal 90%, 80%. Itu udah cakep. Ya, jadi jangan langsung jualan. Kita dapetin lead susah payah, hangus dalam hitungan 2 menit. Karena apa? Langsung tembak. Perkenalkan, nama saya Erik, saya perusahaan kopi dari Indonesia, bla 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 bla, sikat, deng 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 deng. Hilang. Orang luar nggak mau digituin. Beda sama sini. Ya, tuh. Nah, AI itu bisa bikin apa sih sebenarnya kalau buat teman-teman UMKM? Ini memang terus terang saya bikin materi yang versi paling simple dan basic supaya teman-teman itu bisa memahami. Ya, jadi bahasa saya pun bahasa yang sangat amat simple. AI itu bisa bikin apa sih? Email, company profile. Bayangkan, teman-teman nggak perlu lagi hire orang, bayar orang, nggak perlu. Bikin sendiri semua product introduction. Kalau teman-teman paham cara bikin konten lewat AI, foto rambak itu kalau masukkan AI itu jadi spektakuler loh itu. Keren banget. Asal bisa menggunakan AI-nya. Follow up proposal, sales script, WhatsApp message, presentasi PPT, semua AI. Oh, berarti punya Pak Erik AI? Iya. Yang bikin ini punya saya materi semua AI. Tapi apa yang saya mau omong itu tetap dari saya. AI kan nggak tahu harus ngomong apa. Nah, itu kenapa AI tidak akan pernah bisa tanpa manusia. Tapi AI bisa buat ini. Bayangkan kalau teman-teman bisa bikin ini semua. Perlu nggak agent? Perlu nggak sales di sana? Nggak perlu. Perlu nggak Skynet? Ya sangat perlu. Kalau nggak, siapa yang nganter barang? Betul kan Pak? Masa pakai AI bisa langsung celing langsung keluar di sana? Kan nggak mungkin. Jadi shipping tetap perlu bagus. Ya. Jadi kalau ada nanti telat atau tenggelam di laut, bagus tanggung jawab. Dan enak tuh, daripada kita nggak kenal siapa-siapa. Barang juga kemana juga nggak tahu. Ekspor jangan main-main tuh. Kalau kita nggak kenal shippingnya, jangan coba-coba. Bisa di perairan Karibia berbelok ke Afrika itu nanti. Ya, itu. Nah, ini sekarang, oke. Dari tadi kita berbicara tentang AI bisa bikin ini, bisa bikin itu. Contoh saya menggunakan AI yang
paling kita familiar semua tahu, yaitu ChatGPT. Coba teman-teman buka ChatGPT. Tahu ya ChatGPT ya. Ketik itu. Buatkan daftar 50 importer kopi di Jepang lengkap website-nya. Coba langsung keluar. Ya, kalau nggak ini kebetulan setelah ini deh saya tunjukin di ChatGPT. Ini nggak perlu investasi apapun, nggak perlu beli produk AI-nya apapun. Ini bisa diakses semua. Nah, dari sini aja 50 importir. Bayangkan itu sudah keluar database atau leads loh. Yang cuma dalam hitungan 1 menit kurang sudah keluar semua. Coba kalau teman-teman cari sendiri, setengah mati, berbulan-bulan. Contoh kedua, saya menjual keripik pisang. Carikan distributor makanan ringan di Malaysia misal, yang kemungkinan tertarik dengan produk saya. Hanya dengan perintah ini, itu kalian bisa dapat leads. Perlu nggak memakai jasa agent atau makler atau just tip di sana? Nggak perlu. Nanti kita tunjukkan. Problem ketiga, buatkan email dalam bahasa Inggris. Bayangkan, yang sopan untuk menawarkan produk saya kepada distributor makanan di Australia. Ketika kita sudah dapat leads-nya tuh, kita mau approach mereka pakai GPT. Lihat, ini semua dikerjakan oleh AI. Nah, saya mau tunjukin. Jadi saya mau share GPT ya, supaya teman-teman, ya mungkin di sini banyak sekali teman-teman yang sudah pakai GPT ini. Oke. Ini tampilan GPT gratis. Nggak perlu bayar. Kalau berbayar, ya katanya lebih akurat. Katanya begini-begini. Tapi kalau buat saya gratis pun cukup. Nah, ini tampilan ChatGPT di desktop atau laptop. Tadi apa tadi? Carikan saya distributor kopi di Australia. Sorry, karena Pak Agus ini mau ke situ, saya tanya di Jerman yang dalam skala besar. Klik. Tunggu aja. See? Del langsung keluar semua. Ini leads loh. Langsung keluar semua. Nah, di Jerman ini saya nggak tahu ini bacanya gimana. Goluk Rutfos ini, Hamburg. Ini keluar semua langsung. Dan ini valid loh. Ini valid karena AI, GPT itu akan selalu menangkap histori jejak digital. Kalau company-company ini tidak ada jejak digital, maka AI tidak akan pernah bisa mencari. Nah, ini kalau kita klik langsung ke website dia, tes misalkan. Nah, langsung keluar. Oke, kita dapat sekarang. Carikan saya list cafe kopi di Jerman. Kota spesifik ya, kota Berlin. Karena kalau terlalu negara banyak banget. Nah, coba kalau kita cari satu persatu berapa lama, langsung keluar. Lihat, teng. Tinggal kalian lihat masuknya di mana kopi saya. Nah, ini yang saya maksud, AI itu sangat membantu. Oh, slide-nya terbalik. Ini gimana ya? Kok bisa terbalik ya, bagus ya? Terbalik ya, Pak? Background-nya kok Erik yang terbalik background. Ini terbalik nggak, Pak? Enggak terbalik, background-nya yang terbalik. Oh, background. Ini nggak terbalik kok. Terjelas. Oke, jadi itu. Mungkin yang dimaksud background. Oke, jadi menyusun database 1000. Nah, ini lihat. Apabila tujuan Anda adalah ekspor kopi ke Berlin, saya juga dapat membantu menyusun database Excel. Bayang, itu mau cari ini sampai berapa lama?
Ya, oke, kita sudah dapat semua segala macam. Terus, saya bingung mau nulis email gimana. Buatkan saya email penawaran awal dengan tidak bahasa robotik. Nah, jangan lupa. Ini selalu saya tulis tidak bahasa robotik supaya kelihatan bahasanya itu manusia. Nah, langsung keluar, bayangkan. Coba kalau kalian ketik terus habis itu masukkan ke Google Translate, pasti lucu jadinya. Nah, ini nggak perlu. Tinggal copy paste set. Dapat nggak bayar? Nah, ini yang saya maksud menggunakan AI. Nah, kalau misalkan oke, saya sudah paham semua, saya pengen bikin satu gambar tentang kopi lah. Kalian bisa tulis di situ juga. Buatkan saya gambar kopi Indonesia yang sangat menarik. Pas. Dia bikin. Perlu nggak kita hire tim untuk bikin ini tuh? Nggak perlu. Kalian sendiri ya. Ini butuh waktu. Terus terang ini butuh waktu. Nah, jadi ini yang saya maksud. Teman-teman harus bisa menggunakan AI. Ya, ini butuh waktu, Pak, karena dia gambarnya bagus itu nanti. Kalau yang versi full version atau upgrade lebih cepat. Karena ini versi gratisan, jadi ya takes time. Ya. Nah, dia sudah itu, jadi diatur semua itu polishing detail sebentar lagi selesai. Itu aja. Finishing up. Jadi saya nggak tahu itu gimana bentuknya ya, karena dia ya mungkin kalau mau ditanya sambil nunggu, nah belum selesai ngomong sih. Lihat, coba kalau kalian bikin sendiri berapa lama? Keren ini. Nah, ini yang kita selalu, saya dan Pak Agus selalu mengajak teman-teman UMKM naik kelas itu menggunakan AI. Udah nggak bisa enggak. Udah ini kirim, attach di email, kirim segala macam. Nah, gitu. Oke. Slide. Materi saya kali ini memang saya lebih suka tanya jawab, karena ini basic lah tentang untuk bagaimana sih cara cari buyer. Tadi sudah kita tunjukin, begini caranya, begini. Nah, formula sederhananya itu gini. Kita punya produk. Ya. Kita nggak tahu cari buyernya gimana. Biarkan AI yang cari. Kalian filter aja di situ yang cocok dengan produk kalian. Kumpulkan, bikin email. Terus follow up. Ya, atur untuk pitching. Udah pasti akan ada pitching. Orang luar gak akan mau via ketik-ketik. Hanya orang-orang aneh yang tidak mau pitching secara live. Tapi biasanya mereka akan mengajak Google Meet, Zoom untuk berbicara. Mereka mau lihat kita bagaimana. Oke, dari meeting deal, Anda diminta kirim sampel. Ya, kasih aja Pak Agus, sudah Pak, tolong Pak dikirim secepatnya, saya nyampe. Dicoba sama dia, wah cocok. Oke, deal, next stock, ekspor. Di sini butuh effort banyak nggak? Enggak butuh duit banyak? Enggak. Dari produk teman-teman sudah punya. Dari AI kita bisa pakai gratis. Kumpulkan leads, masih gratis. Email follow up gratis. Meeting, ya bayar Zoom. Lewat Shopee bisa. Setelah itu kirim sampel, ya bayar. Setelah itu deal, ekspor, selesai. Nah, jadi formulanya itu seperti ini. Nah, banyak yang kecetok atau kecantolnya itu di produk, terus mencari potensial buyer. Wah, susah Pak cari potensial buyer. Wah, ini yang begitu, ya yang begini. Ya kalau semua susah, nggak usah buka bisnis. Bubuk aja di rumah. Simpelnya kan gitu. Apakah di Indonesia kita bisa? Sekarang nggak bisa.
UMKM sudah waktunya main global, sudah waktunya main internasional. Di internasional sana itu banyak sekali loh orang-orang pingin barang-barangnya Indonesia. Kemarin waktu saya ngomong sama Pak Agus ketemu, bahkan saya ngomong, Pak, saya mau ekspor wedang uwuh. Bayangkan wedang uwuh mau saya ekspor. Walaupun saya mikir ini nanti kalau saya kirim sampel sana langsung kejang-kejang, ndak ya wedang uwuh kan bentuknya kayak sampah, daun-daun ya kan yang dikemas ini pas. Mungkin mereka pikir, waduh ini penghinaan nih, saya kok dikirimi garbage, padahal bukan. Nah, saya mainnya mau di Kutub Utara, di Antartika sana, saya mau ekspor ke sana. Ya, tapi dari ini semua formulanya seperti ini. Tuh. Nah, AI sendiri itu sebenarnya bisa jadi apa sih kalau sebagai asisten kita? Ini mungkin kompleks. Karena AI itu jutaan tipe dan macamnya. Banyak yang bisa dilakukan oleh mereka. Dari mereka bisa melakukan marketing. Contoh, kalau yang kemarin ikut webinarnya saya sama Pak Agus, itu kita punya marketing predictive AI. Sales itu bisa menjadi customer service, bisa menjadi sales outbound untuk approach orang. Customer service, kalau ada inbound masuk, bisa dia menjadi CS 24 jam tanpa ngeluh. Itu bisa. Lead generation, itu tadi. Riset pasar, bisa banget. Analisis kompetitor sangat bisa. Pembuatan konten, ya itu dunianya mereka. Jadi ini, bayangkan kalau kita orang satu itu bisa menguasai ini semua. Running company kalian. Running. Ya. Nah, kesimpulannya itu ini. Jadi go export itu bukan lagi hanya untuk perusahaan besar. Dengan AI, UMKM itu pasti bisa menemukan buyer global, menghemat waktu. Teman-teman ini bersaing dengan orang, mungkin tetangga kalian itu sudah menggunakan AI, bikin produk yang sama, tapi mereka sudah menggunakan AI, teman-teman belum, kalah start, habis market. Mengurangi biaya pencarian pelanggan, mempercepat peluang ekspor. Paham? Jadi ini teman-teman harus kuasai kalau bisa, tapi setidaknya pelajari, karena ini sangat-sangat membantu teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya mau balik ke ini ya, ke GPT tadi ya. Saya mau tunjukkan kompetitor ya. Katakan begini, katakan kita ini bingung. Kita mau tanya, bagaimana harga kopi di Berlin? Kita kan mau menentukan harga tuh, HPP-nya tuh. Nah, kalau kita googling, itu juga nggak mungkin. Kita harus buka Google, buka menu, buka googling, buka menu, googling menu itu butuh berapa tahun itu. Langsung aja gitu, dia akan keluar semua. Kurang lebih segitu. Jadi HPP, teman-teman itu langsung tahu. Begini. Nah, apakah di Berlin ada rambak? Nggak apa-apa kita tanya. Kalau nggak ada, kita ekspor. Ya, ada. Ada, tapi tidak umum. Di Berlin rambak, keruput. Toko bahan makanan Asia atau Indonesia, toko online pengirim ke Jerman. Ada kemungkinan akhirnya menggunakan dengan nama kerupuk rambak krecek. Waduh, ada krecek, Pak. Skin crackers. Nah, tuh. Nah, kita tanya aja, nggak apa-apa. Ada itu di Berlin. Duit kan, bisnis kan, potensi kan. Gak ada sana wedang yang saya bingung namanya apa itu nanti. Kan gak mungkin wedang pakai X terus pakai CH gitu kan, gak mungkin. Tapi ini kan jadi duit. Ternyata di sana ada restoran Indonesia di Berlin. Nah, jadi itu teman-teman. Kalau songko ini kain ya.
Ya, Mokhtar. Songko itu bagus, itu kain itu ya. Ya, gini kalau dari Sulawesi Selatan ini, Songko ya, Makassar ini. Coba aja diketik kok. Apakah jika kita Songko mengekspor itu Songko, topi Makassar ya Pak, ini Pak Mukhtar ya. Kopiah Makassar yang ada orange-nya itu ya. Kayaknya. tuh, ya bisa mengekspor kain songket. Betul ya, kain songket ya. Nah, itu jadi coba Pak Babang juga buka ChatGPT, tanya apa saja di situ. Nah, Kasbune, tanya apa saja di situ. Pembeli di Jerman biasanya lebih menghargai produk pembuatan tangan, nggak mau printingan mereka. Nah, itu sudah jadi duit, Pak. Bisnis. Jadi, ya itulah. Kita nggak bisa pasif intinya. Kalau kita pasif, terus kita duduk menunggu, bingung, menghitung hari, menghitung waktu, tamat kita. Kita sudah waktunya keluar, go internasional. Nggak ada buyer, siapa bilang? Kitanya aja terlalu malas untuk cari buyer. Itu malam dari Bali, kok Erik, bagaimana kalau misalnya kita Indonesia ke orang Indonesia di luar negeri? Sangat bisa. Misalkan contoh di mana? Diaspora Misalkan contoh apa nih, Pak Abraham? Di negara mana misal? Diketik aja nggak apa-apa. Di negara mana terus mau apa gitu. Sangat bisa. Banyak UMKM Indonesia mau mulai ekspor dengan menyasar komunitas diaspora terlebih dahulu. Produk tolak angin itu. Ini Pak, kalau saya kasih clue-nya Pak. Produk tolak angin paling. Nah, kita kan bingung tuh. Saya punya produk, saya nggak tahu harus ekspor kemana. Ketik aja di situ. Keluar. Nah, jadi itu Pak. Ya, apa yang teman-teman itu pengen cari, tanya atau apapun, pakai GPT. Saya lebih suka GPT daripada yang lain yang untuk saat ini. Gemini oke lah, tapi untuk lebih pinternya itu kalau menurut saya masih GPT ya, punya Open AI. Yang lain ya pinter tapi masih belum lah. Itu. Apakah AI yang cocok untuk kebutuhan UMKM? AI itu jumlahnya jutaan, Pak. Jadi gini, AI itu bisa mengcover semua kebutuhan bisnis dan kehidupan manusia. Contoh, saya bermasalah dengan customer service. Bisa nggak AI di situ? Bisa, cocok. Saya bermasalah di sosial media campaign promote. Saya terlalu banyak menghabiskan uang, tapi buyer nggak mutu. Bisa nggak AI? Bisa, yang namanya marketing prediktif AI di situ. Semua bisa, Pak. Tinggal Bapak kebutuhannya itu ada di mana. Kalau direntret semua di AI, modal harus kuat. Ya, saran saya, untuk apa kalau kita bisa kerjain, ya nggak perlu AI. Jangan sedikit-sedikit AI itu juga fatal. Karena apa? Ini pengalaman nyata saya. Saya itu dari mengenal AI, itu sedikit-sedikit pakai AI. Ketika saya ujian IELTS kemarin, waduh, kalang kabut saya. Khususnya writing. Itu kalang kabut saya. Ya syukur akhirnya saya pemanasan sebulan, untung tembus nilai skornya di situ 7. Tapi saya mikir gini, ini generasi saat ini kalau sedikit-sedikit AI, ini jadi males mikir semua, bahaya ini. Nah, itu bahaya itu. Jadi kalau bisa kerjain sendiri Pak. Jangan terlalu
jangan terlalu bergantung pada AI. AI itu kita butuhkan kalau yaitu tadi, cara cari bayarnya gimana sih, cara cari potensi untuk kita bersaing di market global itu bagaimana, itu ada semua. Nah, apa yang saya ketik tadi mungkin buat teman-teman baru sore ini, tapi jujur itu sudah dilakukan banyak orang 2 tahun 3 tahun terakhir. Market di sana sudah diserbu oleh Indonesia, orang-orang yang sudah memakai AI. Nah, apakah teman-teman masih mau menunggu? Keputusan ada di teman-teman. Jadi gitu. Pak Agus mungkin. Ya, Pak Arif silakan Pak, tanya Pak. Selamat sore Mas Heri. Boleh, Sore. Kak Arif dari Kudus. open kameranya boleh Pak. Kebetulan saya teman-teman luar negeri dari LinkedIn itu cukup banyak, ribuan. Dan saya memang tidak pernah menawarkan ke mereka, tapi kadang-kadang proses kerjasama itu terjadi ketika misalnya momen saya ulang tahun atau mereka ulang tahun, kemudian ada ucapan itu kadang-kadang terjadi seperti kemarin saya ulang tahun itu ucapan lebih dari 500, beberapa diantaranya ngajak kerjasama. Nah, saya kadang-kadang mikir untuk UMKM itu kalau ekspor memang terkendala di kapasitasnya. Ya, makanya saya kadang-kadang mikir ke teman-teman alumni itu, kebetulan saya juga ketua alumni lintas angkatan itu, saya suruh gabung produk-produk sejenis, saya suruh gabung, kemudian cepatlah bikin badan usaha. Jadi penjajakan untuk ekspor mungkin bisa ininya gitu. Nah, kalau AI itu mungkin seperti hampir mirip seperti misalnya kita dapat nomor kemudian bisik di HP kita. Itu kadang-kadang orang-orang teman-teman UMKM itu kan menawarkan, padahal kadang-kadang yang dikirimi tidak berkenan ininya karena mereka otomatis ininya. Dan itu juga berisiko dianggap spam, kadang-kadang terus diblokir ininya kalau banyak yang melaporkan ininya. Jadi AI itu memang ada kelebihannya ya Pak Erik, saya sepakat ininya. Tapi harus hati-hati karena ketika kita email sembarangan, ketika kita kirim ke WA sembarangan, ini masalah besar. Di LinkedIn juga sama, kalau tidak ada apa-apa kita nawarin lewat DM gitu, diblokir juga ininya. Kalau sering gitu bisa diblokir sama LinkedIn-nya ininya. Jadi kurang lebih itu Pak. Saya sekarang terkendalanya memang baru cari teman-teman UMKM yang bisa untuk kerjasama dengan saya. Siapa tahu ini teman-teman calon buyer banyak, karena kebetulan teman-teman saya itu mereka owner dan beberapa direksi, CEO dan CFO dan sebagainya. Karena saya juga sering ikut acara internasional gitu Pak Erik. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Nah, dari cerita Pak Arif aja sudah kelihatan loh. Indonesia selalu berteriak nggak ada market, ekonomi lesu, nggak ada buyer. Tapi dari cerita Pak Arif ini terlalu banyak buyer, malah suppliernya nggak ada. Ya kan Pak Agus ya, betul ya. Jadi terlalu banyak buyer, suppliernya nggak ada. Suppliernya sistemnya lobo. Apa yang tren 2 bulan dia tanam di situ, nanti ganti lagi. Nah, jadi ini yang terjadi di teman-teman UMKM memang seperti itu. Nah, Pak Arif ini idenya bagus juga itu Pak Agus. Jadi satu, Pak Arif ini ngumpulin semua, karena kalau kita main ekspor itu nggak main-main loh, kuantitinya itu gede banget loh. Kalau nggak rugi di ongkos kirimnya. Nah, jadi harus saling ini semua, saling bantu untuk support kirim. Jadi gitu. Nah, ini bisa nih dijalankan ya Pak Agus itu. Kemarin itu ada beberapa orang Pak, salah satunya dari Uni Emirat Arab, itu kan kebetulan dia CEO dari perusahaan besar grup ada di Inggris juga, ngajak kerjasama, belum saya respon sampai sekarang. Nomor WA-nya juga saya dikasih ininya. Karena memang saya harus hati-hati. Sejak awal itu saya cari teman di luar negeri, teman saya mayoritas luar negeri, di Indonesia sedikit saya ininya. Itu pun karena saya dapat teman luar negeri itu dulunya saya pernah juara entrepreneur di Amerika, kemudian penghargaannya saya foto, saya jadikan foto profil. Akhirnya saya dapat teman-teman banyak ininya, termasuk beberapa menteri, termasuk dari Singapura ini. Jadi alhamdulillah saya sering ikut acara Bank Dunia, FAO, bahkan sekarang ini Dirjen UNESCO itu juga berteman dengan saya di LinkedIn ininya. Bahkan sekarang ini dari 4 calon sekjen itu
2 teman saya itu. Mudah-mudahan salah satunya jadi ininya. Itu Pak Erik, mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Ayo kalau kita mau kolaborasi, monggo, mudah-mudahan berkah itu. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Arif, itu bagus Pak. Jadi kalau yang punya kapasitas masih kecil-kecil itu mau nggak mau harus bersatu. Buyer itu terlalu banyak di luar, suppliernya yang tidak ada. Ya kalau ini salah satu contoh, ada kemarin juga saya ketemu dengan pengusaha, kalau nggak salah pengusaha makanan dari tepung apa itu saya lupa. Jadi dia sudah coba jalanin selama 1,5 tahun sampai 2 tahun dan dia bercerita bahwa susah mencari buyer. Ketika saya ajari untuk coba deh kamu ketik di ChatGPT, kompetitormu itu ada nggak, buyermu itu ada nggak. Nah, oleh ChatGPT dikeluarkan semua yang cocok dengan makanan kamu ini apa saja, itu ada semua. Terus malah orang ini tanya, loh itu ada ya Pak ya buyer? Ya ampun, jadi selama 1,5-2 tahun ini ngapain aja kok bisa nggak ketemu. Jadi ini loh teman-teman, buyer itu ada banyak di luar, banyak. Tinggal kita ini mau nggak main ekspor atau main lokalan. Main lokal ya tahu sendiri bagaimana, lebih enak main ekspor. Dan memang kita ini sudah waktunya ekspor. Makanya Pak Agus ini begitu getol ini teman-teman UMKM, sudah waktunya untuk ekspor. Ya Pak Mukhtar, angkat tangan. Baik, izin Bapak, ini tadi sebenarnya mau sanggah langsung tadi dari Pak Arif. Permintaan ekspornya itu lebih kebanyakan produk apa aja Pak? Apakah dari komoditas agri atau fashion atau seperti apa Pak? Kalau dari kami itu khususnya di Bone Pak, sebetulnya kami itu sudah mau melirik ke ekspor sih, karena di lokasi Bone sendiri itu Pak, saking banyaknya pengrajin songkok reca, cuman pembelinya yang kurang Pak. Kalau masih di skala daerah. Izin Bapak, itu mungkin seperti itu aja sih Pak. Kalau pengrajin baik dari songkok reca, sarung sutra, pengrajin sutra juga di sini lumayan banyak Pak. Jadi makanya tadi aku mau tanya Pak Arif tuh dari yang dari luar itu permintaannya apa aja sih sebenarnya Pak? Apakah lebih besar dari komoditas atau ini juga dari fashion? Kasih Pak, itu sih Pak tadi. Ini saya barusan ketik gitu, saya mau ekspor kain songkok, ada saran ekspor kemana, langsung dia keluar. Malaysia, Brunei, Jerman, Arab, Saudi Arabia, Inggris, Prancis, Netherlands, Australia, lalala. Jadi kalau kita jabarkan lagi per negara itu luar biasa banyaknya loh. Jadi kalau Pak Mukhtar bingung, saya mau ekspor kemana? Nah ini Pak, segini banyaknya Pak, yang bisa diekspor. Tinggal Bapak pilih aja mau negara yang mana. Nah itu, jadi ini loh, ke salah satu keistimewaan kalau kita bisa menggunakan AI gitu ya Pak. Coba aja Bapak install ChatGPT, terus Bapak ketik di situ kain ini saya mau diekspor kemana, itu keluar semua kok Pak. Nanti per negara Bapak lebih detailkan aja di situ. Misalkan contoh saya mau nembak Perancis, kalau di Perancis toko apa yang kira-kira mau menerima saya, dia pasti kasih listing semua. Nah itu nanti tinggal Bapak approach satu persatu lewat email kan. Belum tentu langsung dapat nomornya, bisa jadi itu nomor hotline atau apa. Nah lewat email dulu 1 kali, 2 kali, jangan terus-terusan dibombardir email ya, nanti mereka risih itu. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya tentang ini? Oke, di chat tuh banyak. Mungkin sebelum di chat saya mungkin nambahin sedikit ya, Pak Erik. Jadi ini materinya menurut saya luar biasa ya, karena memang teman-teman ini kan isunya leads atau buyer gitu ya. Nah, dari pengalaman kami, tadi ada Pak Arif tuh pertanyaan bagus ya.
kami ini sekarang sudah membantu teman-teman UMKM salah satunya masuk ke Jerman. Jadi kira-kira puasa kemarin itu kita kurasi ada 50 peserta ke Jerman, kita kurasi dengan diaspora di sana, ibu-ibu, Bu Dewi, dua-duanya Bu Dewi ya. Kita kurasi 2 sesi karena pesertanya banyak. Satu kali kurasi itu 5 jam, jadi kita mulai jam 5 sampai jam 11 malam waktu itu ya. Jadi teman-teman kita suruh presentasi, Pak Erik. Presentasi produknya, ngisi form dulu. Dari form itu nanti kita clustering. Nah, nanti ketahuan di situ perizinan, dokumen dan lain-lain, udah pre-ekspor belum dan lain-lain. Nah, itu kita prioritaskan untuk kita dahulukan. Nah, singkat cerita lolos 40 orang, ya kan? Setelah lolos, kemudian ke tahap berikutnya adalah kirim sampel. Nah, kirim sampel ini lewat Skynet, kita kirim. Dari 40 peserta ternyata yang benar-benar niat itu hanya 15 orang. 15 orang. Nah, ini si diaspora ini berfungsi, ibu-ibu diaspora ini berfungsi untuk membantu menjualkan memang. Karena memang di awal itu kesulitan untuk mencari bayar langsung. Nah, biasanya begini, kalau kita menemukan bayar langsung, satu, itu biasanya nanti kendalanya adalah terkait dokumen. Yang kedua, teknik komunikasi biasanya kan. Kalau belum siap memang agak kesulitan. Tadi seperti Ko Erik tadi bilang, video call, dia biasanya ngecek langsung. Nah, kalau teman-teman nggak bisa berbahasa Inggris kan biasanya agak kesulitan. Suka-suka nggak pede. Makanya ekspor itu menurut saya ada 2 model. Satu via diaspora direct, kalau memang teman-teman secara perizinan, dokumentasi, kuantitas, kualitas, dan kontinuitasnya ada, itu bisa direct kalau menurut saya. Tapi paling tidak, pelajaran hari ini itu menurut saya kita diajarin sama Pak Erik cara mencari leads-nya, itu yang memang selama ini dicari-cari oleh teman-teman, dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, seperti Pak Arif tadi, menurut saya Bapak tentukan aja dulu negaranya mana Pak, kebutuhannya apa, nanti kita bisa carikan UMKM-nya, bisa kami bantu, karena kami pun punya misi, visi, membantu UMKM go ekspor. Nah, cuma kami memang caranya ada beberapa, salah satunya dengan berkolaborasi dengan diaspora, kemudian kita, kalau kami dengan bayar langsung belum memang, nah kita biasanya dibantu diaspora tadi, karena mereka yang lebih mengenal negara masing-masing. Saat ini kami sudah ada 5 negara yang engage dengan diaspora, Jerman, UK, New Zealand, Belanda, dan satu lagi Prancis yang baru. Ini sama-sama membutuhkan produk kita di luar negeri. Cuma tadi kendalanya itu adalah, tantangannya adalah bukan kendala ya, challenge-nya adalah dokumen. Contoh, kalau F&B itu teman-teman dibutuhkan namanya HACCP. Nah, kalau nggak ada itu, nggak bisa dijual secara massal di negara tujuan, khususnya Eropa. Nah, padahal biaya ngurus HACCP itu, teman-teman perlu tahu, minimum 40 juta. Nah, artinya kalau teman-teman belum kuat secara, makanya perlu tiga kata di kualitas, kuantitas, kontinuitas. Sebenarnya market ekspornya adalah market ekspansi kalau menurut saya. Boleh juga sih langsung ekspor bisa, tapi 3 hal ini teman-teman harus siapkan. Begitu calon bayarnya itu suka dengan produk kita, nah teman-teman harus siap. Masukan kami dari diaspora ibu-ibu yang di 5 negara itu, satu tantangan kita, produk kita itu suka nggak continue. Nah, nggak continue masuknya, kirim sampel diminta sekian ton, nggak ada barangnya. Kalaupun ada, ordernya lama gitu kan. Nah, ini PR kita bersama. Itu mungkin tambahan dari saya. Ini kayaknya ada Pak Indra Kusuma nih mau nanya nih. Boleh Pak Indra, silakan open mic-nya Pak. Terima kasih Pak Agus. Ketemu lagi nih sekarang nih setelah berbeda beberapa bulan. Oh, ya. Pak Indra yang ada di Jerman. Oke, waduh, alhamdulillah. Nah, ini beliau nih, spill sedikit. Beliau nih bekerja di Jerman, Pak Erik, di apa Pak, penerbangan Pak ya, di pesawat Pak ya, kalau nggak salah Airbus Pak ya. Ya. Di
di Airbus. Oke, Pak Indra, silakan Pak. Ya, untuk terima kasih Pak Agus atas introduction-nya kepada Pak Erik. Salam kenal ya. Sangat tertarik sekali dengan tema sekarang hari ini, yaitu terkait dengan AI, dan juga mungkin terkait dengan yang baru diutarakan Pak Agus. Pengalaman saya sebagai pihak diaspora membantu mengkonek antara bisnis Indonesia dengan Jerman, ya. Salah satu hal yang menarik adalah ketika kita mencoba mengkonek dengan memakai bahasa Inggris, itu success rate-nya agak kecil. Paling bagus kalau dia itu pakai bahasa Jerman. Jadi dengan pengalaman saya membantu mengkonek mereka gitu ya, dari Jerman, berhasil dengan bagus gitu ya. Tapi tentunya kita harus lihat juga institusi mana yang kita tuju. Kalau institusinya itu government, itu relatif lebih lama. Tapi kalau swasta itu benar-benar lebih cepat ya, karena mereka punya kemudian dengan Pak Erik, mungkin saya tertarik untuk agak berbeda gitu. Apakah kita ada pikiran kerjasama gitu? Karena saya sendiri orang AI, S3 saya AI di Paris, dan sekarang sudah 20 tahun di Jerman gitu. Ya mungkin gitu saja cerita ya. Wah, alhamdulillah keren nih. Pak Indra nih, saya nunggu beliau speech, ternyata baru sekarang nih ketemu nih. Ada berapa Pak? 6 bulan mungkin Pak kita baru ketemu. Waktu itu nggak jadi terus. Pak Erik, beliau ini memang orang AI Pak. Ini kayaknya connecting sama Pak Erik kompak banget nih, bisa ini. Nanti kolaborasi. Nanti bisa kita support juga Pak. Silakan ditanggapi mungkin Pak Erik. Iya, salam kenal Pak Indra. Waduh, ini real suhu ini. Kalau di Jerman ini. Tapi yang pasti kita orang-orang AI sama-sama gak ada di Indonesia Pak ya. Iya. Saya sebentar lagi juga keluar Pak, dan saya memang ngambil master untuk interaktif AI major design di Kanada. Jadi memang saya di sana. Saya lihat ekosistem AI juga di sana sangat-sangat berkembang, dan ya memang arahnya memang kalau AI memang belum bisa ya untuk di sini. Nah, itu kenapa saya kemarin juga ngomong-ngomong sama Pak Agus, Pak, ini kita ada celah ini masuk Kanada. Kanada itu belum banyak yang main di sana. Paling banyak itu Indomie, itu saya lihat itu main semua di Toronto. Kenapa kok nggak ada yang masuk tolangin banyak deh. Kenapa kok nggak ada yang masuk wedang? Udah macam-macam. Nah, jadi kalau Pak Indra di Jerman, waduh, saya happy banget ya Pak, connect Pak. Orang AI itu mau lintas benua pun tetap connect ya Pak ya. Iya, semuanya bisa remote, semuanya bisa dihubungkan dengan cepat ya. Iya Pak. Betul. Ya baik, makasih. Nanti saya kontak privat kali ya, Jafri ya. Boleh Pak Indra. Ya. Makasih. Oke, Pak Indra, terima kasih Pak Indra. Kapan-kapan ngisi boleh Pak Indra? Boleh. Ya, kita boleh. Nanti Bapak japri saya aja. Ya. Oke, makasih Pak Indra. Baik, wah ini seru nih, ketemu orang AI semua nih. Pak Bambang SW mau nanya tadi, silakan Pak, open kamera, open mic-nya Pak. Pak Bambang, monggo Pak. Pak Bambang SW, dari kota mana, produknya apa Pak, mungkin bisa disampaikan Pak. Halo, Pak Bambang? Suaranya belum terdengar. Kalau tidak ada, kita bacakan yang lain, ada nggak ya? Pak Bambang, nggak ada? Atau teman-teman yang lain mau bertanya, silakan. Mumpung masih ada waktu. Suaranya Pak Bambang nggak muncul Pak, mungkin speakernya Pak, atau diganti pakai headphone Pak. Nggak ada suaranya Pak, atau Bapak chat boleh. Chat dulu. Tapi Pak Agus, itu yang Pak Agus tadi cerita tentang kita ini musliman itu betul juga Pak. Saya ada ngobrol sama salah satu orang yang biasa ngimport barang di mana-mana gitu ya. Saya tanya kalau di Kanada, di Toronto itu gimana produk-produk Indonesia itu kan masuk semua di sana. Nah, terus tadi saya dapat ilham kata-kata
petani cabai itu karena dari dia, Pak, dari beliau. Orang Indonesia kalau ekspor kayak petani cabai, sebulan hilang. Betul. Nah, yang order marah, makanya mereka Betul. ganti negara semua. Nah, berarti kalau dari sini yang salah siapa? Kan bukan mereka bayar, berarti kan yang kurang kompeten kan kita. Ya, kontinuitasnya sebenarnya Pak Erik itu di sana. Itu saya juga dapatnya informasi dari ibu-ibu diaspora di 5 negara tadi. Contoh di UK pun lebih parah. Jadi Bu Dewi itu importir, saya spill sedikit, importir. Ini besok datang ke Jakarta ketemu saya tanggal 20. Ini kebetulan shipment-nya kita bantu lewat Skynet. Ada 2 kibik ya. Terus ini lagi nyari bahan yang lain. Dia cerita tuh. Dia masuk follow up lang. Jadi produk kita itu nanti dijual bukan untuk market diaspora, tapi masuk ke market-market toko-toko supermarket Asia di London. Nah, si owner tokonya ini di lobby sama Bu Dewi ini bilang begini, produk kalian itu ada dan tiada, katanya gitu kan. Di order hari ini ada, begitu habis repeat nggak ada. Nanti ada lagi nggak jelas. Terus ngirim lagi nggak sesuai spek gitu. Jadi kadang-kadang itulah tantangan kita. Makanya butuh kuantitas, kualitas, kontinuitas tadi. Artinya kalau segmen domestik ini teman-teman belum kuat, ekspansi ke market internasional itu ya ada challenging-nya. Nah, ini mungkin PR kita bersama ya. Nah, ini yang terus kita edukasi ke teman-teman seperti itu marketnya. Jadi lead-nya, walaupun lead-nya nanti ada, tapi kalau teman nggak siap, repot juga kalau menurut saya. Jadi perlu dipersiapkan lah gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, tadi saya senang tuh, kalau Pak Erik tadi nanti ke Kanada kita bantu nanti. Cuma nanti biasanya gini, saran saya adalah seperti kita diskusi tempo hari, Pak Erik di Jogja, penerimanya sebaiknya memang importir atau punya izin import, karena kalau nggak begitu dia nggak bisa terima secara masif, hanya minimal paling 2-3 kilo ya, itu sebagai sampel, nanti nggak bisa dijual secara massal gitu ya. Jadi mau nggak mau nunggu ada izin importnya. Memang regulasi seperti itu kalau kita ekspor sih, pengalaman selama ini kami. Kayak ke Jerman nih kebetulan alhamdulillah diasporanya punya izin import juga. Ini kita lagi kurasi tahap ketiga. Harusnya Jumat besok, tapi karena ada sesuatu beliau minta diundur. Nah, ini minta yang dari 15 produk kemarin itu 2 produk yang sudah diminta secara masif untuk dijual massal dan sudah ada izin di Jerman, yaitu bulu mata palsu ya, sama ecoprint ya, fashion ecoprint. Tapi untuk makanan ini yang karena teman-teman banyak yang nggak punya HCCP, jadi agak kesulitan. Mereka lagi masih menunggu. Yang sudah fix itu 2, dipesan secara besar itu. Bahkan saya kemarin nego ke diasporanya, Bu, tolong pembayarannya, paymentnya sebelum sampai lunas, Bu. Mereka confirm. Begitu ada PO, DP dulu 50%, barang sampai Skynet, dibayar lagi 50%, jadi berangkat itu sudah lunas. Nah, ini kan membuat happy UMKM kan, berarti kan? Seperti itu Pak Erik. Info terakhir. Nah, ini ada yang tanya lagi, sorry. Salam Pak Erik, bagaimana cara perkenalan kita ke calon buyer yang baik supaya tidak di-delete? Lalu kapan kita bisa masuk promosi produknya? Apakah perlu kita kirim company profile dulu? Nah, ini pertanyaan yang benar-benar. Pak Erik mau jawab kah? Gini, kalau saya pribadi yang saya lakuin itu saya tidak terlalu panjang untuk di awal ya, jadi kesannya itu bukan bukan langsung kasih semua gitu, enggak. Jadi saya perkenalan awal aja, saya jelasin saya ini bergerak di bisnis ini, ya basa-basi begitu aja sih. Saya nggak pernah kirim company profile dulu, karena company profile dikirim pun nggak bakal dibuka sama mereka. Begitu mereka lihat, ini orang langsung hard sales, malas. Kita pun sama. Nah, itu saya terapkan dulu waktu ke Belanda untuk ekspor itu bisa. Terus saya juga terapkan di Indonesia waktu saya pertama kali menjalankan
AI bisnis, yaitu di conversational AI, itu juga stylenya sama, dan akhirnya itu diterima. Ya perbandingannya nggak 10 terus 10 terima, mungkin 10 4 respon, 10 3 respon, tapi kan lumayan. Tapi kalau begitu kita langsung awal aja sudah tembak semua, biasanya nggak dibuka karena terlalu panjang. Jadi itu mungkin gitu Pak. Mungkin Pak Agus ada trik itu lain mungkin Pak, ini kan suhu. Iya, Pak Ibu Suryati ya, memang komunikasi dengan buyer itu memang biasanya sih gini. Umumnya buyer luar negeri itu yang kami pahami itu biasanya dia ngelihat website. Kalau memang kita mau berkenalan, dia nggak suka ngechat-chat tuh, nggak suka dia. Dia mainnya email, lihat website. Nanti kalau sudah cocok gitu, biasanya dia video call atau janjian ketemu by Zoom gitu ya. Jadi kalau kita kan senangnya chat-chatan tuh WA gitu, dia nggak senang. Senangannya email-emailan secara profesional. Nah kemudian biasanya kalau memang ini contoh saya dari teman kita yang sudah ikut ke Jerman ya, dalam arti ada program, mungkin ada Mbak Wigi ada di sini nggak Mbak Wigi ini? Mbak Wigi, oh nggak ada, Mbak Wigi? Nah Yogi Jateng, Mbak Wigi ada bisa komen? Ini kayaknya Mbak Wigi ini ada nih. Jadi saya boleh cerita sedikit ya tentang Mbak Wigi ya. Jadi Mbak Wigi itu kemarin ikut program G2G ke Jerman tuh ya. Jadi program dari pemerintah ikut government to government 3 minggu di Jerman, dibiayai semua, tapi biaya dari sini dia sendiri. Jadi di sana itu jalan-jalan ke pabrik-pabrik manufaktur di Jerman. Nah, pada waktu ikut proses itu di Kurasi, salah satunya beliau menyiapkan website berbahasa Inggris, email, hosting dan domainnya itu bukan pakai Gmail ya, udah pakai domain company-nya dia, memang lebih profesional. Kemudian dihubungi, dikurasi, terus lolos. Salah satunya ada 20 orang di sana. Nah di sana itu diajak jalan-jalan ke negara Jerman gitu ya, kurang lebih ada 3 minggu. Nah itu banyak cerita, ternyata orang-orang Jerman tuh suka sebenarnya produk kita. Nah dia tahu kalau produk-produk kita di sana itu yang mirip-mirip itu banyak masuk dari Thailand. Jadi produk kita tuh banyak di repacking di Thailand. Jadi ini yang kita sebenarnya juga malu juga ya. Tapi mereka tahu itu sebenarnya produk Indonesia. Mereka bilang ini kami tahu produknya produk kalian, tapi di repacking ke sama negara tujuan. Nah ini Mbak Wigi hadir nih. Mbak Wigi bisa spill nggak atau ngobrol sedikit nih pengalaman di Jerman seperti apa Mbak? Ke teman-teman di sini nih Mbak Wigi. Hadir Pak, lagi ngerjain sesuatu. Wah dia mau ke China nih. Nah ini Mbak Wigi boleh ngobrol 2 menit aja Mbak. Coba Mbak spill dong Mbak. Biar teman-teman semangat nih, mumpung ada Pak Erik juga menyampaikan AI tentang lead gitu kan. 2 menit Mbak. Ditumben-tumben dia biasanya jarang muncul juga ini. Mungkin karena ini Pak Erik materi AI hari ini menurut saya peminatnya banyak. Ini begitu nggak sampai setengah jam kita muncul nih udah ada 40-50 orang nih. Nantinya menarik berarti. Nah ini Mbak Wigi ini kemarin di situ, Mbak Wigi kayaknya nggak bisa lah. Dia memang mau ke Cina katanya, mau ada diundang atau apa nih, ada program kayaknya kayak di Jerman juga. Tinggalnya di Cilacap ini Mbak Wigi ini, jualannya rempah-rempah. Jualannya rempah-rempah. Ah, Mbak Wigi. Lagi bersiap. Waduh, cerita dong Mbak Wigi, cerita dong, open kameranya, yuk. Bentar. Nah, gitu. Ini mumpung ada suhu AI kita nih, Pak Erik nih, bisa sharing. Open kamera Mbak, open kamera Mbak. Nah, oke. Mana ya, lagi nih? Apa namanya? Ini kan ada program batch 2 nih, ada lagi udah dibuka. Kemarin ada yang juga kan tahap pertamanya yang ke Jerman. Itu yang tahap kedua itu perkenalan alat-alat produksi yang otomatis sekarang. Oke. Mbak Wigi coba ceritakan, Mbak Wigi pada waktu lolos ke Jerman tuh apa yang dilakukan dan dipersiapkan mulai website, produk dan lain-lain. Coba diceritakan sedikit aja biar semangat teman-teman.
Siap, siap. Awalnya kan tahu info itu tuh saat ikut program Alibaba itu waktu webinar yang offline, tapi ini workshop offline tapi gratis gitu, dan pesertanya kan terbatas waktu 300 orang. Infonya awalnya dari situ, terus dikasih link gitu kalau yang mau daftar, dengan persyaratan kan punya website, punya produk. Mereka sih pengennya UMKM sebenarnya, mereka nggak pengen yang udah besar gitu, nggak pengennya yang pemula gitu. Tapi kan karena terkendala di bahasa ya, banyak yang susah di bahasa UMKM-nya, jadi UMKM itu cuma berapa orang waktu itu, kayak kalau nggak 2-3, yang lain itu perusahaan besar udah yang ikut gitu, yang lolos. Nah, mereka itu cuma ngecek website kita aktif apa enggak, terus produk kita sudah paling enggak legalitasnya udah ada PIRT ya. Mereka itu awal-awalnya sih mintanya sudah PIRT, kalau kayak HSSP bisa menyusul gitu. Waktu itu kan saya juga masih PIRT ya, belum HSSP. Terus lolos juga, karena mereka yang penting punya produk, punya website, alamat emailnya juga kalau bisa tuh yang sudah yang udah profesional gitu, jangan yang belakangnya ID atau ORG gitu. Jadi yang belakangnya kom gitu. Habis itu interview one on one sama penyeleksi, yaitu dari GIZ langsung one on one. Terus karena dia yang menentukan lolos tidaknya gitu. Habis itu ya udah, ketiganya kita langsung dikasih undangan resminya. Bertemu dulu di Jakarta. Mereka datang ke Jakarta dulu. Itu websitenya, kan saya udah pernah lihat websitenya Mbak Wiki ini ya, ada storytellingnya lah ya, cerita tentang produk gitu. Kalau websitenya sebenarnya nggak usah mahal-mahal, yang penting itu mencerminkan hosting domainnya itu juga bukan yang Gmail ya, jadi yang lebih profesional. Mbak Wiki pada waktu interview itu berbahasa Inggris kah atau campur-campur bahasa Indonesia, Mbak? Bahasa Inggris semua, dia nggak bisa bahasa Indonesia yang interview. Berarti lancar dong Inggrisnya Mbak Wiki lancar dong ya? Atau jadi ada keterangan gitu. Jadi kita interviewnya emang udah dikasih tahu sama mereka, kita akan menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau bisa bahasa Jerman ya bisa bahasa Jerman, nggak apa-apa. Oke. Sebentar kok Pak, interviewnya itu cuma 20 menit. Interviewnya 20 menit. Oh, 20 menit ya, oke. Berarti ya. Dia dari Jerman ya, interview dari Jerman ya, bukan dari Jakarta ya? Iya, dari Jerman langsung. Jadi yang menyeleksi langsung dari GIZ itu yang disuruh sama Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman itu. Kan kita kan programnya itu dari Kementerian Ekonomi dan Energi Jerman, yaitu BMWK ya. Jadi itu tuh baru pertama kali ada di Indonesia, dan batch keduanya ini akan datang bulan September kalau nggak salah itu. Akan ada seleksi lagi, tapi baru tahap pertama ini. Udah ada beberapa yang... Nama programnya apa Mbak? Besok ini September Mbak? Sama BMWK batch 2, cuman ini tuh kalau kemarin kan pas saya itu food and beverage. Kalau yang sekarang itu ini automation untuk produksi, alat produksi gitu. Oke. Alat produksi yang mendukung supaya produksi kita itu cepat banyak, maksudnya bisa produksi banyak dalam sehari gitu. Oke. Itu kemarin di Jerman itu 3 minggu kemana aja Mbak? Kalau boleh cerita sedikit Mbak. Oh, yang pertama kita pertemuan di kantor CV, karena program ini tuh didukung oleh kantor CV internasional di Jerman. Habis itu kita datang ke Berlin, di Berlin itu ke kedutaan Indonesia ya, KBRI Kementerian Energi Jerman. Setelah itu ke beberapa perusahaan, terus ke Bose, terus ke ISM, pameran-pameran di trade fair, ada sih salah satu kafe Indonesia itu yang dikenalkan ke kita yang ada di Jerman juga. Mereka itu bikin kafe itu patungan 5 orang mahasiswa, dan kafenya itu lumayan ramai, dan mereka bilang kafenya itu kopinya itu emang spesial ya. Jadi katanya kalau kopi Indonesia itu belum banyak campuran gitu. Jadi mereka itu suka yang kopi Indonesia itu kayak gitu, karena dari negara-negara lain itu banyak kopi-kopi yang udah kecampur. Kalau dari Indonesia itu kan khas gitu,
masih karena mungkin di Indonesia kan alatnya belum terlalu kayak di luar negeri yang lain gitu, tempat lain kan. Jadi sukanya kopi Indonesia itu masih terkesan kayak murni gitu. Mereka suka. Itu patungan loh mahasiswa yang bikin kafe di sana itu rame. Kita dikenalkan ke sana juga sama kementeriannya itu, sama program ini. Terus kita ke pelabuhan juga, untuk nanti ketika kita ekspor, berarti di pelabuhan itu gitu bongkarnya gitu. Kita dikenalkan juga kunjungan ke sana. Setelah itu kita dikasih tiket untuk bertemu dengan buyer-buyer yang sudah kita siapkan sebelum kita berangkat. Kan kita suruh email nih ke beberapa buyer yang ada di Jerman, yang ada di Eropa, di mana aja boleh. Nanti sampai sana kita itu dibeliin tiket sama ini, difasilitasin tiket. Ada yang sampai seharian itu pergi jauh, ada yang ke mana ya, Amsterdam, ke Belanda juga ada yang ke, kan kita 2 tempat nih ya, Berlin sama Cologne. Udah di Cologne ada yang ke Berlin lagi juga ada, ketemuan sama buyer gitu karena udah janjian. Jadi kita difasilitasin untuk ketemu buyer. Seperti saya mau ketemu Bu Dewi Skiba kemarin itu juga difasilitasin sama mereka. Dibayarin dong ke rumah Bu Dewi. Sampai 2 difasilitasin. Jadi kita benar-benar didukung gitu. Nah, ini programnya nggak selesai setelah pulang. Kita laporan setiap 6 bulan. Kemarin kita interview lagi nih, one on one udah sampai mana progresnya gitu. Nanti setahun, 6 bulan lagi juga ada. Jadi kita dipantau terus selama, kalau nggak salah 3 tahun. Nanti kalau yang berhasil mungkin diundang lagi. Mereka bilang sih kita bakal diundang lagi gitu. Oke, Mbak, itu di Jerman itu yang mengadakan lembaga apa Pak? Atau kementerian apa di Jerman yang mengadakan acara ini? Kementerian Ekonomi dan Energi. Oh, ekonomi dan energi. Oke. Nah, goalnya setelah pulang Indonesia itu di review 6 bulanan, apa? Goalnya itu produknya Mbak Vicky punya market di Jerman, itu bagaimana goalnya? Oh ya, aku kan udah MOU sementara sama Bu Skiban kan, dia bakal jadi distributornya. Dan mungkin nanti kalau kita gandeng teman-teman yang lain bisa sebenarnya, misalkan nanti ekspor nih pakai atas nama PT saya nih, terus teman-teman bisa misalkan kan belum bisa langsung satu kontainer satu produk, bisa campur gitu, bisa nanti karena kan mereka juga nggak menginginkan kita langsung satu kontainer. Emang kalau belum sanggup ya bisa bareng-bareng sama teman yang lain gitu, satu kontainernya bisa gitu. Kemarin pas interview setelah 6 bulan saya bilang saya tuh baru memperbaiki packaging saya yang sudah dicantumkan alamat distributornya. Jadi biar nanti kalau sudah sampai sana bisa kalau sudah didistribusikan banyak yang pengen kerjasama atau menjual produk saya bisa langsung menghubungi yang ada di packaging itu kan, Bu Dewi Skiba gitu. Kemarin saya bilang seperti itu sama mereka. Sebenarnya kalau produk saya kan organik ya, harusnya organik. Tapi kalau sebenarnya sebelum organik juga boleh dikirim, karena yang penting jangan mengklaim itu organik dulu gitu kalau mau dipasarkan lebih cepat. Karena organik kan mahal. Kok Erik mau live nih kayaknya? Mau tutup kok? Iya Pak, tutup Pak, tinggal aku doang. Ya udah kalau gitu kita tutup dulu deh karena memang waktunya udah mepet ya, sebentar ya. Mbak Vicky, Ko Erik kan setiap hari Kamis ya. Nanti kita harapkan Ko Erik materinya lanjut nih. Menurut saya AI ini sangat menarik, terutama untuk mencari leads gitu ya. Kayak Mbak Vicky tadi nih, dia katanya ada tugas mencari buyer. Mbak, itu nyarinya waktu itu gimana Mbak? Benar-benar nyari sendiri ya, ketemu di Jerman atau di mana gitu, nyari sendiri ya? Iya, nyari sendiri. Tapi ada caranya. Mereka kasih kayak website untuk mencari. Lupa namanya apa ya? Lupa, ada caranya itu untuk mencari. Dikasih sama mereka. Oke. Kontaknya dikasih. Untuk mencari leads-nya tadi dikasih caranya gitu ya berarti ya? Nanti itu dikasihnya itu sebelum kita berangkat ke Jerman. Kan mereka datang ke sini nih, ke Indonesia. Nah, itu mereka ngasih tahu. Oh, I see. Oke. Siap. Oh gitu ya. Jadi begitu harapannya sampai ke Jerman, udah dapat calon buyer ya berarti ya? Ya. Kalau enggak ya nyari di sana juga nggak apa-apa. Oke.
Baik, Mbak. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Ini Pak Erik karena